Biasa kita merasakan betapa berharganya sesuatu adalah setelah kita kehilangan sesuatu itu. Biasa kita merasakan nilainya sesuatu setelah kita tidak membersamai sesuatu itu. Biasanya ketika kita masih bersama sesuatu itu, kita perlakukan dia biasa-biasa saja. Bahkan mungkin kita tidak menganggap istimewa sesuatu itu. Paham? Tatkala kita berjauhan, baru kita rasakan betapa kedua orang tua kita adalah orang yang paling istimewa di atas dunia ini untuk hidup kita. Saat kita dilepas di pondok ini, baru kita merasakan betapa manusia yang paling banyak jasanya bagi hidup kita itu adalah kedua orang tua kita. Tidak ada satupun manusia di atas dunia ini yang sampai rela mengorbankan jiwa, raga, bahkan nyawanya untuk kehidupan kita, melainkan kedua orang tua kita. Anda mungkin menganggap kedua orang tua Anda tega. Pak, Bu, kenapa saya dilepas di pondok? Kenapa Bapak Ibu menyerahkan saya di pondok? Tetapi yakinlah adik-adik sekalian, itu semua adalah bagian dari rasa sayang beliau-beliau kepada kita. Besar tanggung jawab kedua orang tua kita sehingga kita diserahkan untuk belajar di pondok ini. Mereka rela berjauhan dengan kita. Anda kira mereka tidak menjerit-jerit di dalam hati mereka melepas kita di Hikmatus Syarifin, di pondok ini? Mereka sesungguhnya sangat-sangat terluka karena harus berjauhan dengan anak-anaknya. Tetapi apalah daya, karena kalian memang harus diserah di pondok ini untuk menuntut ilmu. Di antara cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita saat kita berjauhan seperti ini adalah banyak-banyak berdoa. Coba kalau boleh jujur nih, selama 12 tahun Anda di rumah bersama dengan orang tua, mungkin tidak pernah Anda seberat ini merindukan kedua orang tua Anda. Mungkin juga tidak pernah sehusyuk saat kita melaksanakan sholat-sholat di pondok mendoakan kedua orang tua kita. Benar enggak? Ya. Dari kemarin maghrib sudah mulai doanya, ya Allah, ampunilah kedua dosa orang tua, jaga kedua orang tuaku. Ya Allah, aku titip kedua orang tuaku. Ya Allah, kini aku jauh dari kedua orang tuaku. Ya Allah, sekalipun aku jauh, tetapi Engkau maha dekat dengan siapapun hamba-hambamu, termasuk kedua orang tuaku. Maka aku mohon kepadamu, ya Allah, jaga kedua orang tuaku, lindungi kedua orang tuaku, sehatkan kedua orang tuaku. Semua doa-doa kebaikan itu kita keluarkan untuk kedua orang tua kita. Padahal sebelumnya kita tidak pernah berdoa sehusu itu. Ya enggak? Masya Allah. Sekarang di pondok ini tidak kita dengarkan lagi perintah dari beliau. Di pondok ini tidak kita lagi dengar, nak makan dulu, nak lepas HP-mu. Sekarang baru kita sadar, kenapa dulu saya tidak lakukan, jawab panggilan dari kedua orang tua saya. Nah ini, jadi insya Allah ini kita perlu diingatkan. Diingatkan bahwa orang tua kita itu adalah surga kita, adik-adik sekalian. Di dalam hadis qudsi itu disebutkan, siapa yang membuat kedua orang tuanya ridho, sekalipun dia membuatku murka, maka saat itu aku ridho kepada. Man asbaha murdiyan liwalidayhi muskhitan li fa ana anhu radin. Siapa saja yang membuat kedua orang tuanya ridho,
sekalipun saat yang sama dia membuat Allah Subhanahu wa taala murka, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa saat itu aku ridho kepada anak tersebut. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Tetapi sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, man asbaha muskhitan liwalidayhi murdiyan li fa ana alaihi sakhit. Siapa saja yang membuat kedua orang tuanya murka, sekalipun saat itu dia membuat aku ridho kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah saat itu aku murka kepada anak tersebut. Tuh, kita sebagai seorang anak, insyaallah coba sekarang nih tutup matamu semua. Ingat semua kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan kedua orang tua. Ingat panggilan-panggilan yang tidak pernah dijawab. Ya. Ingat semua perintah yang tidak kamu kerjakan. Ternyata betapa berharga panggilan-panggilan itu. Tapi jangan setelah ini mau kabur ya. Kalau dulu ada nih warga sini, santri, saking rindu sama orang tuanya, lari ini kabur dari gerbang, ya, lari sambil teriak. Teriaknya bilang apa? Ibu, ibu katanya. Begitu sampai jumpa sama orang tuanya, ndek bertahliah pondok ina unin. Padahal pas mempelai ibu unin kan, pas berdek kanca ina unin. Nah, jadi jangan sampai ada yang seperti itu nanti.